Hai guys, balik lagi sama gue Andrew, Simo dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video Quick Hits kali ini, gue akan memberikan first impression gue terkait si Suunto 9 Peak Pro. Kira-kira kalau secara fisik dan first impressionnya dibandingin dengan pendahulunya yang si Suunto 9 Peak biasa, itu seperti apa sih? Let's check it out. Oke, langsung aja kita unboxing dulu. Tapi sebelum unboxing, gue mau kasih lihat dulu kayak penampakan boxnya. Ini Suunto 9 Peak Pro ya, jelas ada penulisannya. Tapi jangan lupa kalau temen-temen tuh mau cari kayak yang versi titaniumnya, memang penamaan si titaniumnya tuh menurut pengalaman gue di boxnya si Suunto tuh suka kayak ngumpet-ngumpet gitu. Jadi di sini ya Suunto 9 Peak Pro, tapi kalau mau lihat titanium mungkin ada di bagian bawahnya ya. Design and made in Finland. Jadi sepengetahuan gue memang Suunto itu ada yang masih didesain dan dibikinnya itu di Finlandia langsung, itu di markas besarnya mereka. Tapi ada beberapa juga kalau nggak salah sih emang dibikin di negara lain gitu ya. Nah, terus ini oke lah, nggak ada yang spesial ya. Ini paling ada kasih lihat isinya apa sih, manual book, chargeran, sama si jamnya itu sendiri. Terus ini ada tempelan lah, ini terkait si distributornya, importirnya, lu bisa lihat. Jadi ini resmi ya guys, jadi kalau ada apa-apa lu bisa klaim aja garansinya. Dan kalau misal belinya di Via tuh bisa kita bantu jembatanin ke si distributornya. Poinnya sih seperti itu. Ini label Suunto, terus ini si Suunto 9 Peak Pro dibilang dia bisa ya tentulah iOS dan Android. Terus bisa juga dengan third party app yang udah terkenal pakai Strava, Komoot, Training Peaks, dan ini mengandung Bluetooth ya, teknologi Bluetooth. Oke, langsung kita buka aja kira-kira dapatnya apa aja. Mungkin lo ngeliat kok baru mau di unboxing bentuknya udah kayak kurang prima. Again, ini gue dipinjemin, jadi memang sebelumnya udah ada orang yang nge-unboxing, tapi ini pertama kali gue untuk ngebuka si Suunto 9 Peak Pro. Jadi jangan heran ya. Oke, kita buka. Kita buka lagi, oke. Jujur ya, kalau misalnya ngomongin unboxing experience si Suunto ini salah satu yang paling flat dibandingin sama brand-brand lain. Contohnya ya, kalau misalnya mau bandingin ekstrim, kalau Coros Vertix 2 itu at least pas lu buka itu dalamnya ada kayak case, jadi kayak kerasa lu beli barang premium gitu ya. Nah, ini si Suunto 9 Peak Pro ataupun kayak Suunto yang lainnya yang first tier-nya dia atau enggak yang paling tier teratasnya dia, hampir experience unboxingnya tuh kayak ya mirip-mirip aja dengan kayak jam biasa gitu ya, yang harganya nggak terlalu premium amat. Well anyway, itu ngomongin secara unboxing experience-nya. Basically flat selalu kalau pengalaman gue si Suunto. Tapi tergantung lu sih, kalau lu ngerasa ya itu mah apa sih, box ya box. Tapi kalau menurut gue sebagai penyuka branding dan marketing, penting juga loh packaging menurut gue. Oke, ini ada jamnya, obviously udah nyala karena orang sebelumnya udah coba ya mungkin ya. Terus di sini dengan pola packaging yang sama, maksudnya dengan kayak yang terdahulunya. Ini ada chargerannya, nah ini yang setiap brand di industri smartwatch ini nyebelinnya seperti ini. Dia punya proprietary kalau nggak salah sebutannya. Jadi intinya tuh desainnya khusus dari pabrikannya mereka atau perusahaannya mereka. Jadi kalau hilang atau rusak itu selalu lu mesti siapin budget yang cukup cukup tinggi gitu. Karena yang jual cuma mereka, dan kalau misalnya beli yang KW, gua nggak yakin itu kualitasnya sama gitu ya, karena ya gitu, nggak bisa dipertanggungjawabkan lah. Nah ini ada ada sertifikat. Ya ini sih sebenarnya sertifikat dari badan lokal ya, Kominfo. Jadi udah terdaftar gitu semuanya. Nih tanda terima, nggak usah. Terus ada manual book. Oke, kalau lu suka baca, mungkin lu bisa baca. Tapi again, kalau lu malas baca, sebenarnya sih subscribe YouTube Via Official aja ya. Kita selalu pasti bikinnya itu dari review dibandingin dengan produk lain, dan kita juga bikin video tutorialnya. Jadi stay tune, abis ini pasti ada video tutorialnya. Oke, terus ada ya inilah buku-buku manual gitu. Terus ada congratulations on your new watch. We at Suunto have designed, tested, and hand-built your watch in Finland with 100% renewable energy. Happy adventure, Suunto team. Oke. Support, oke.
Ya kurang lebih ini ya secara unboxing experience dan isi dari box si Suunto 9 Peak Pro yang gue pakai ini, yaitu si titanium slate. Sekarang kita ngomongin terkait desain and materialnya. Pertama-tama mungkin ngomongin material yang gampangnya dulu kali ya, silikon. Ini sih masih sama aja kalau misalnya dibandingin dengan Suunto 9 Peak yang nggak Pro. Mungkin gue kasih lihat nih, gue di sini ada Suunto 9 Peak yang nggak Pro. Ini sama aja sih sensasinya kalau dipegang. Jadi yang kanan ini Suunto 9 Peak Pro, sedangkan kalau misalnya yang kiri di tangan gue ini Suunto 9 Peak yang biasa. Jadi kalau ngomongin secara buckle-nya, terus kayak sistem kancingnya itu lu bisa lihat. Ini gue kasih lihat, kiri ini yang biasa, Suunto 9 Peak biasa, yang kanan yang Pro. Jadi secara build quality juga sama ya gitu. Oke, gue keluarin dulu lagi si Suunto 9 Peak yang biasanya. Terus kita ngomongin terkait kalau misalnya di charge gimana, ya ini dia menggunakan sistem magnetik ya, sama persis kayak si pendahulunya. Ditek, semacam itu. Jadi makanya mesti hati-hati jauhin dengan barang elektronik lainnya sih gitu ya. Terus itu udah jelas ya, gue pinggirin dulu ini chargerannya. Sekarang kita langsung ngomongin terkait si desainnya ya. Well, desainnya ini nggak ada bedanya ya. Kalau misalnya gue kembali lagi, lo bisa lihat di sini, ini Suunto 9 Peak yang biasa, ini yang Pro, biar nggak ada bedanya. Terus mungkin kalau kita lihat di sini secara sensor, sorry kok balik ke sini. Secara sensor ini juga masih mirip-mirip, tapi kita bisa lihat ya di sini ya. Di sini tuh ada, kalau yang Suunto 9 Peak biasa itu di bagian bawah kayak kotak ketiga, kanannya itu cuman ada kayak satu kotak lagi gitu ya. Yang warnanya ini kayak putih gitu ya. Ini sensor apa? Gue belum paham karena ini baru pertama kali gue pegang. Nah, bedanya di sini, ini jadi kalau si Suunto 9 Peak Pro itu kayak yang di sisi kanan dari kotak ketiga bawah itu, dia jadi kayak kalau yang si Suunto 9 Peak biasa kan kayak udah begini aja kotaknya. Nah, kalau si Suunto 9 Peak Pro tuh sensornya entah kenapa ada 1, 2 lagi, jadi kayak bertumpuk gitu ya. Nanti kita bakal cari tahu lebih jauh terkait itu. Terus di bagian belakangnya juga ini ada sekrup-sekrupnya sama, tapi kalau di Suunto 9 Peak yang biasa ini ada kayak seriesnya di sini, sedangkan Suunto 9 Peak Pro seriesnya di sini. Terus ini gue nggak tahu ini apa, tapi ada kayak, nggak ngerti gue ini tombol atau hanya lebih sifatnya desain. Nanti kita cari tahu lebih jauh di bagian video product review, mungkin gue bisa jelasin lebih lanjut. Oke, itu dari bagian belakangnya dan dari strapnya ya, tadi gue udah komenin sedikit ada perbedaan. Tapi kalau untuk urusan tombol ini masih sama ya, di sini masih sama, ada 3 tombol di bagian kanan. Again, jangan lupa yang kanan itu adalah Suunto 9 Peak Pro, sedangkan Suunto 9 Peak itu yang bagian kiri. Oke, terus kalau misalnya kita ngomongin terkait bezelnya, nah ini kalau misalnya si Suunto 9 Peak yang biasa, ini bisa dilihat ya. Mudah-mudahan kelihatan, ini soal kecil banget, ada logo Suunto tapi nggak ada warnanya yang terlalu cerah ya. Ini mungkin bisa, mudah-mudahan lu bisa lihat di video ini ada Suunto, di bawahnya logo Suuntonya. Warnanya berbeda dengan si Suunto 9 Peak Pro. Nah ini. Sekarang gue mau kasih lihat lu bernavigasi dari satu menu ke menu lainnya. Ini walaupun ada tombol, sama seperti pendahulunya, dia memiliki touchscreen ya. Touchscreen-nya itu kalau misalnya lu swipe, itu akan mengakses ke menu-menu. Misalnya kalau di swipe ke bawah itu untuk pengaturan kayak media control, navigasi, logbook, timer, alarm gitu ya. Dan kalau misalnya ke bagian atas itu langsung ke pemilihan sport profile gitu ya. Nah, jadi gunanya apa dong ada tombolnya? Well, sebenarnya sama aja. Misalnya kayak yang atas nih, kalau lu pencet sama aja layaknya kalau lu kayak nge-swipe gitu ya. Kayak nge-swipe dari atas ke bawah itu sama aja kayak buat ke atas gitu. Dan begitu juga sebaliknya, yang kanan bawah tuh buat ke bawah. Terus kayak lu mikir kan, kayak oke, backnya gimana? Backnya itu ya mengacu pada si touchscreen-nya, tinggal di swipe ini. Itu untuk back, tapi pas sudah sampai di watch face, kalau lu inin lagi, geser lagi, ini buat musik control ya. Ingat, musik control bukan untuk menyimpan lagu gitu.
Terus kalau digeser lagi dari tengah terus kita geser dikit, ini buat ngelihat message ya, notification gitu. Kita balik lagi ke sini. Terus kita misalnya tengah, sama aja. Jadi kayak sebenarnya tuh tergantung lu mau pakai fully pakai button atau bisa pakai sepenuhnya pakai touchscreen gitu ya. Oke, terus kita coba untuk bernavigasi dikit aja ya buat kayak ngasih lihat lu sensasi bernavigasi dari menu satu ke menu lainnya. Anggap aja kita pilih running ya, running. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Bakal ada battery mode. Battery mode-nya itu mau apa? Performance, terus tour atau enggak custom. Jadi tour itu bagian yang kenapa ada H itu maksudnya hour. Dia 399 jam. Untuk mengirit baterai biasanya jam-jam smartwatch ini ya mereka interval perekaman jejaknya atau perekaman posisi lu misalnya menggunakan satelitnya itu yang tadinya tuh hampir setiap saat jadinya kayak ada intervalnya lebih panjang. Jadi otomatis mereka tuh nggak terlalu sering nge-record tapi upside-nya yaitu baterai lebih irit. Oke. Navigasinya breadcrumb, POI. Nah ini menurut pendapat gue sebenarnya hal yang gue udah harapkan ya untuk jam-jam flagshipnya Suunto itu idealnya sih ada map yang benar-benar jelas ya, karena ini kan kayak top levelnya dari Suunto gitu ya, entah kenapa. Karena jalur mengembangkan map di top tier products dari brand-brand lain dengan kayak Garmin dengan Fenix 7-nya, terus siapa sih Coros dengan Vertix-nya itu udah cukup lama, sedangkan gue belum melihat hal yang sama di Suunto. Oke. Terus kita tapi tetap ya bakal coba terkait kayak keakuratan GPS-nya karena mungkin ada beberapa dari kita yang nggak terlalu perlu peta mungkin aja, tapi gue pribadi sih suka ya kalau ada peta. Ini ada routes, oke. Jadi kalau secara sensasi atau experience ini berselancar dari satu menu ke menu lainnya, ya ini sih masih mirip-mirip ya dengan yang Suunto yang sebelumnya. Dan gue ngelihat masih kayak suka ada sedikit lag antara kayak lu pindah dari satu menu ke menu lainnya, tapi jauh lebih better dibandingin kalau nggak salah gue pernah nge-review itu si Suunto 5 kalau nggak salah, memang itu 2 tahun lalu sih, itu dimana tiap kali kita pindah dari satu menu ke menu lainnya itu kayak ada geser baru keganti. Nah itu menurut gue ini jauh lebih baik, tapi nanti we'll see lah kayak pas gue udah pakai untuk beberapa saat untuk olahraga, untuk sehari-hari gimana overall experience-nya. Oke, sekian dulu itu hasil first impression gue dan unboxing gue terkait si Suunto 9 Peak Pro yang versi ini versi titanium. What's next? Yaitu gue bakal experience untuk olahraga dan sehari-hari, dan abis itu gue langsung bikin video product reviewnya. Jadi sembari gue lagi experience, kalau misalnya ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar dari video ini aja ya. Nah kalau misalnya nanti masih ada waktu, kalau teman-teman perlu juga, gue akan bikinin video tutorialnya. Dan kalau misalnya masih ada waktu lagi, gue akan coba alokasikan waktu untuk bandingkan si Suunto 9 Peak Pro ini dengan brand lain. Jadi lu bisa menimbang-nimbang lah antara brand Suunto, misalnya gue ada bandingin sama Vertix 2 misalnya, kira-kira mana sih yang sebenarnya lebih suitable untuk kegiatan lu sehari-hari. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support dengan like, share, dan komen, atau dengan membeli produk-produk yang gue ada review, dan linknya gue ada taruh di description box dari setiap video yang ada di YouTube channel ini. Gue Andrew signing out and bye-bye.